Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man tafarrada bil idami wal ijad wa tanajjahat dzatuhu anil hulul wal ittihad wa tabaraka ismuhu wa ta'ala na'tuhu mimma yaqulu adh-dhalimuna min mumasaratil ibad. ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وخير خلفائه وأنفاس أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومتابعهم إلى يوم المعاد صلاة وسلام دائمين كلما ذكره أهل التوحيد وغفل عن ذكره أهل الغفلة والعناد. أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kita dari kitab Nazm Jawahir Tauhid ini ke kajian berikutnya, ke bait berikutnya ya. Itu bait yang akan kita kaji kali ini adalah tentang perihal iman, apakah bisa bertambah atau berkurang atau tidak, gitu ya. Iman itu bisa bertambah atau berkurang atau tidak. Ayatnya adalah warujihat jiyadat mani bima tazidu ta'atul insani. Dianjurkan kalau nyebutkan tambah keimanan ku sabab taatna tambah wa naqsuhu binaqsiha wa qilala khulfa kaza qad nuqila. Mun kurang ngurangan cek sakaol tetep cenah teu cek ieu kaol teu tegap. Warjihad dan diunggulkan pendapat ziyadatul iman, bahwa iman itu terkadang bertambah. Dengan apa bertambahnya? Bima tazidu ta'atul insan, bima tazidu dengan sesuatu yang bisa menjadikan tambah ta'atul insan, taatnya manusia. Wa naqsuhu, dan adapun berkurangnya iman binaksiha dengan kekurangannya taat. Waqila, dan dikatakan menurut pendapat yang lain, la, tidak bertambah dan tidak berkurang. Waqila, dan diucapkan lagi menurut pendapat yang ketiga, la khulfa, tidak ada perbedaan antara pendapat yang menyatakan bertambah dan berkurang dan pendapat yang menyatakan tidak bisa bertambah dan tidak berkurang. Kaza, ini pendapat yang ketiga, qad nukil, adalah sesuatu yang memang ditukil, didengar dari riwayat para ulama. Nah, penjelasannya bahwa di sini pengarang kitab Jawahir Tauhid ini menyatakan bahwa mengunggulkan kaul atau pendapat yang menyatakan iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Tambah keimanan bisa ditandai dengan tambah-tambahnya ketaatan seseorang, dan juga berkurang bisa berkurang dengan sebab berkurangnya ketaatan seseorang. Nah, ini bait yang kita baca tadi ini menunjukkan, memberikan mafhum kepada kita bahwa para ulama di dalam masalah iman ini terjadi perbedaan pendapat, perbedaan sisi pemahaman. Apakah iman ini suka bertambah
dan juga terkadang berkurang, atau memang tidak bisa bertambah dan berkurang? Nah, ini menurut sebagian para ulama, memang keimanan ini tidak bertambah dan tidak berkurang, yakni tidak bisa bertambah dan tidak juga bisa berkurang. Ya, menurut pendapat yang pertama tadi, bahwa iman ini bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Nah, di sini kalau kita lihat daripada bait pengarang kitab ini, musannif di sini cenderung memihak atau cenderung condong kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa iman itu terkadang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ini kecenderungan daripada pendapat musannif pengarang kitab Johar Tauhid ini. Nah, maka kita harus paham bahwa para ulama yang berpendapat iman itu tidak bertambah, bahwa iman itu suka bertambah. Dengan apa tambahnya? Itu tambahnya karena bertambah-tambahnya ketaatan seseorang. Dan iman berkurang ketika kurangnya ketaatan seseorang. Nah, pendapat ini, tafsir iman seperti ini adalah diambil ya daripada pengertian tentang iman itu kan tasdik. Iman itu percaya di dalam hati. Adapun amal adalah merupakan syarat kesempurnaan iman. Gitu kan? Jadi iman hanya sebatas syarat kesempurnaan saja. Kalau amal itu syarat kesempurnaan. Sedangkan imannya itu kan di hati. Tasdik itu percaya kan, yang namanya percaya itu kan pekerjaan hati. Nah, sedangkan ini amal ini kan di satu saat terkadang bertambah, di lain waktu terkadang berkurang. Nah, ini kalau kita gambarkan ibaratnya seperti air ya, kita mau memasak air kan, air dalam panci, kita masukin ke panci, kita pasak air ini, simpan kita di atas kompor ya. Nah, ini apinya ini kalau kita besarin apinya, maka air yang di dalam panci ini akan bertambah panas. Tetapi kalau apinya kita kecilin, maka panasnya juga akan berkurang kan, panasnya air ini kan berkurang juga. Begitu ya gambarannya. Nah, ini pendapat pertama yang menyatakan bahwa iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Ini dari sisi melihat kejadian lahir kan, kejadian yang dohir, yang nampak dari amaliyah dohir yang dilakukan oleh manusia. Adapun hakikatnya ya tetap ya kan, yang menjadikan tambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan adalah fadlnya atau anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga pendapat ini yang menyebutkan bahwa iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ini harus kita pahami nisbatnya kepada iman selain keimanan para nabi. Ya, selain keimanan para nabi, juga selain daripada keimanan para malaikat. Adapun keimanan para malaikat itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang.
Kenapa? Karena para malaikat ini kan sudah menjadikan watak kan, imannya malaikat ini kan watak. Jadi keiman itu jadi watak pada malaikat kan gitu. Sehingga tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebab setiap sesuatu yang ditetapkan oleh watak atau karakter atau suatu adat gitu kan, udah adat kebiasaan gitu ya, maka tidak akan bertambah dan tidak berkurang kan begitu. Seperti apa? Contoh, panas itu kan watak api, dingin watak air kan gitu. Nah, itu kan udah watak. Maka ya seperti itu kan, tidak bertambah tidak berkurang. Wataknya ya air udah secara karakternya itu kan panas, api dingin kan gitu. Nah, adapun keimanan para nabi, maka karena iman para nabi itu kan sudah sempurna, maka iman para nabi bisa berkurang, tapi iman para nabi itu terus-terusan bertambah. Nah, kemudian kita bertanya, kenapa kalau yang sudah sempurna kok masih tetap bertambah? Ya karena sesuatu yang sempurna itu masih bisa menerima berbagai kesempurnaan lainnya. Sebagaimana kaidah al-kamil yakbalul kamal, bahwa sesuatu perkara yang sudah sempurna akan selalu menerima kesempurnaan. Nah, begitu kan? Kurang paham juga. Kalau kurang paham juga kita contohkan lagi. Contoh seperti ada seorang perempuan. Nih, perempuan ini cantik. Nah, itu kan udah cantik, udah sempurna kan. Nah, tapi bisa ditambah lebih sempurna lagi, yaitu agar lebih sempurna, tambah cantiknya lagi, maka ditambahkan dengan apa? Bedak, didandanin, itu kan tambah cantik. Nah, itu contoh daripada keimanan para nabi. Ya, adapun keimanan kita, ya ini kan iman manusia umumnya gitu kan, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Ya contohnya, gambarannya seperti kalau diibaratkan wanita itu seperti wanita yang biasa-biasa saja, yang standar lah gitu ya kan, nanti nggak jelek. Kalau itu wanita ini biasa saja, ini didandani, dibedak, pakai lipstik apa, ya lumayan tambah cantik kan gitu. Ya kemudian kalau dicoret-coret ya dengan apa dengan arang gitu ya kan, ya tambah hitam, tambah jelek kan gitu. Nah, adapun hujah, ini kita berbicara tentang hujahnya ya, kan para ulama berpendapat tidak lepas dari hujah. Ulama berhujah yang berpendapat bahwa iman bisa berkurang dan bisa bertambah, itu hujahnya adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Seandainya dibacakan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka kaum muslimin tentang ayat-ayat Allah, maka jadathum imana, akan makin bertambah keimanannya. Dan juga di dalam ayat yang lain, fa amal ladzina amanu fajadathum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, yakni di zaman Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, ketika turun surat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadathum imana, mereka bertambah-tambah keimanannya. Wa hum yastabsyirun, dan mereka merasa gembira.
Nah, itu daripada ayat Al-Qur'an. Kemudian juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Ya Rasulullah, apakah iman itu suka bertambah dan berkurang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, yajidu hatta yudkhila sahibahul jannah wa yanqusu hatta yudkhila sahibahun nar." Betul. Iman itu suka bertambah sampai memasukkan orang tersebut ke dalam surga, dan juga iman itu pun suka berkurang sampai memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ditambah juga dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, "Lau zina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajaha bih." Seandainya ditimbang keimanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dengan keimanan seluruh umat manusia, maka lebih tinggi keimanan Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, itu dalil daripada pendapat yang pertama yang menyatakan iman itu suka berkurang dan suka bertambah. Kemudian pendapat yang kedua, yakni pendapat ulama menyatakan bahwa iman itu tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan kan. Nah, ini bagaimana menjawab hujah daripada pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa iman itu suka bertambah dan berkurang? Maka pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini menjawab bahwa ayat-ayat yang tadi disebutkan itu, bahwa iman para sahabat bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah jadi bertambah imannya, ini maksudnya yang bertambah itu bukan iman, kata ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua nih. Dalam ayat yang tadi, yang pertama yang kedua itu, yang bertambah itu bukan iman, tetapi yang diimankannya. Kenapa? Sebab di zaman para sahabat waktu itu hukum-hukum Allah itu kan belum seluruhnya turun kan, tidak sekaligus tetapi bertahap. Ketika satu saat turun satu ayat yang menyatakan tentang hukum ataupun hikmah tentang cerita dan yang lain-lain, satu kejadian apapun, maka para sahabat ini langsung beriman kan, tidak ragu lagi. Begitu ya. Berarti yang bertambah itu bukan iman tapi hal yang diimaninya. Ini jawaban pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Begitu juga hadis-hadis yang tadi, sabda Rasulullah SAW, ini menurut pendapat ulama yang kedua, bahwa mereka mentakwilkan yang bertambah dan berkurang itu bukan iman, tetapi amaliyahnya atau taatnya manusianya itu yang bertambah. Amal ibadahnya sahabat Abu Bakar ini kan amaliyahnya, bentuk ibadahnya gitu kan, yang bertambah-tambah, yang tinggi melebihi amaliyah ibadah keumuman kaum muslimin. Nah, seperti itu kan, karena pendapat yang kedua ini adalah tafsir daripada yang menyatakan iman itu kan tasdikul bil qalbi, percaya dengan hati, dan juga iqraru bil lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan kan. Kemudian al-amal bil arkan, dan melakukan amaliyah ibadah dengan anggota tubuh. Nah, pendapat yang kedua yaitu karena bersihkan imanan ini kan gitu. Ini iman itu tetap akan bertambah, tidak akan berkurang. Karena kenapa? Dasarnya menurut pendapat yang kedua ini bahwa tasdik, percaya yang ada di dalam hati manusia terhadap Allah dan Rasulnya, mantapnya hati itu kan tidak bertambah, tidak berkurang. Pengakuan hatinya itu kan tidak bertambah, tidak berkurang. Karena kalau mantapnya hati seseorang, kepercayaan seseorang berkurang, maka bukan berkurangnya iman, tetapi bisa kufur kan gitu.
Seperti itu. Makanya kata pendapat yang kedua, tidak, iman ini tidak bertambah, tidak berkurang, karena iman itu kan tasdik, pekerjaan hati, kan? Percaya, masa percaya bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, tetapi kemudian para ulama yang berpendapat bahwa iman suka bertambah dan terkadang bisa berkurang, menjawab lagi atas hujah ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Hujahnya, jawabannya adalah bahwa tasdik, mantapnya hati, ya tetap bisa berkurang dan bisa bertambah. Artinya mantapnya hati seseorang itu kan beda-beda, derajatnya itu beda-beda kan. Artinya mantapnya iman orang yang taklid di dalam akidah itu tidak akan sama dengan mantapnya tasdik, mantapnya hati orang yang arif, yang tahu akan dalil-dalil daripada akidah, kan gitu. Mantapnya hati kepercayaan seorang yang arif itu tidak akan sampai kepada mantapnya tasdiknya hati orang yang berpangkat muqarrabah, kan, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantapnya orang yang bermakom kedudukan muqarrabah tidak akan sampai kepada derajat orang yang sudah musyahadah, sudah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Mantapnya orang yang musyahadah tidak akan sampai kepada makom istighraq. Ya, agar lebih paham kita contohkan ya, atau gambarkan seperti ini. Ya, contohnya seperti di saat tengah malam. Ya. Ketika seseorang ada di dalam rumah, kita namakan aja si Bakar lah ya. Si Bakar itu ada di dalam rumahnya. Kemudian datang temannya. Nah, kita namai si Karim aja ya. Datang si Karim, temannya itu masuk ke dalam rumah dan bercerita, memberitahukan bahwa di luar atau sekarang ini di luar itu lagi terang bulan ya, lagi bulan purnama. Nah, ini orang yang di dalam rumah ya, si Bakar ini yang punya rumah ini langsung aja percaya, gitu kan, percaya kepada berita dari si Karim. Kenapa percaya? Karena si Karim ini orangnya orang yang jujur gitu. Kemudian di samping si Bakar ini ada lagi seseorang teman, namanya si Ahmad umpamanya. Ketika si Ahmad ini mendengar kabar dari si Karim bahwa di luar lagi terang bulan, lagi bulan purnama, dia nggak langsung percaya. Yang benar, coba saya lihat. Nah, kemudian dia melihat ke melihat dari jendela ya, atau dari pintu ya, melihat keluar, ternyata betul kan gitu. Kelihatan ada rumah pohon, kelihatan rumah tetangganya, kelihatan apa gitu, betul lagi terang bulan. Karena bisa kelihatan kan karena adanya cahaya bulan tersebut kan gitu. Nah, setelah melihat keluar, betul kelihatan ada, karena ada cahaya bulan, kelihatan pohon, rumah dan yang lain-lain, baru dia percaya. Kemudian ada lagi seseorang temannya si Bakar ini, namanya Khalid. Khalid ini pun tidak langsung percaya saja ya ke omongan si Bakar ya, ke omongan si Karim ini kan gitu. Dia enggak melihat dari rumah, enggak, dia langsung aja keluar rumah ya, betul enggak nih rumah pohon bisa kelihatan dari dalam itu, betul enggak, karena cahaya bulan. Dia keluar melihat ke atas, betul ada bulan purnama kan. Nah, kelihatan betul bulan lagi bercahaya terang, maka dia baru percaya, yakin bahwa memang lagi bulan purnama, lagi terang bulan.
Nah, dari contoh ini kan kita bisa pahami, bisa mengerti kan, bahwa keyakinan Bakar ini kan tidak akan sama dengan keyakinan Ahmad. Keyakinan Ahmad juga tidak akan sama dengan keyakinan Khalid kan gitu. Nah, yang beda itu kan bukan yang diyakininya, yaitu bulan, bukan, tetapi keyakinan hati yang tiga ini, orang ini kan beda-beda, kan begitu. Nah, ini gambarannya agar kita paham daripada bantahan ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ke satu ketika membantah pendapat ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua. Kemudian di akhir bait nadom tadi dinyatakan wakil la khulfa. Tetapi ada pendapat yang ketiga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara dua pendapat, yang antara pendapat pertama dan yang kedua ini tidak beda, kata pendapat yang ketiga. La khulfa. Jadi artinya dua pendapat ini tidak bentrok, tidak berbeda kan gitu. Ya, seandainya kita tetap kekeh ya, dikatakan terjadi perbedaan pendapat, ya tetap bisa saja sih. Tetapi berdasarkan daripada pembahasan saja, dari segi istilah saja kan gitu. Atau dikatakan oleh para ulama khilaful lafzi. Artinya isinya mah sama, cuman perbedaan pembahasan pengistilahan saja. Yakni pendapat yang menyebutkan bahwa iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang ini diselaraskan terhadap kesempurnaan imannya. Ya. Kita ulangi lagi, pendapat yang menyebut bahwa iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang ini nisbatnya kepada kesempurnaan imannya. Yakni kan di antara kesempurnaan, yang syarat kesempurnaan iman itu kan amal ya, yakni amalnya. Sebab amal ini kan tertambah dan terkadang berkurang kan gitu. Adapun pendapat yang kedua yang menyebutkan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ini dinisbatkan kepada asal atau pokok tasdik keimanan di hati, ya kan. Yang mana ini kan keyakinan yang terjadi di hati yang ada di hati seseorang ini kan tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, begitu kan. Nah, ini kama kaza qad nukil, kata pengarang kitab ini pendapat yang ketiga yang mana terdengar kabarnya pendapat ini oleh Kiai Musani pengarang kitab ini. Yakni ya, kalau kita lihat dari perkataan beliau kaza qad nukil, ini seperti yang saya terima, artinya beliau Kiai Musannif ini cuci tangan ya daripada pendapat ketiga, yang mana pendapat ketiga ini menyebutkan tidak terjadi perbedaan pendapat antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Nah, tetapi bukan cuci tangan daripada dua pendapat ini, bukan. Ada cuci tangan dari pendapat yang menyatakan tidak ada perbedaan yang pertama dan yang kedua. Kenapa ya? Karena Kiai Musannif atau pengarang kitab Nadom Johar Tauhid ini menganggap atau lebih memperhatikan menganggap ya bahwa perbedaan pendapat dua pendapat yang satu dan yang kedua ini, beliau lebih cenderung memihak kepada kaul yang pertama yang berpendapat bahwa iman itu terkadang bertambah dan terkadang juga berkurang. Sebab pendapat yang pertama ini lebih kuat hujahnya, dalilnya ya, apakah dalil secara nakli, dalil nas Al-Quran dan Al-Hadis seperti ayat-ayat yang hadis yang tadi kita sebutkan, dan juga lebih kuat dari dalil akli, dalil secara logika. Secara logisnya pun dalilnya ini lebih kuat yang pertama, seperti yang tadi sudah saya contohkan ya, pembahasan tadi kan sebelumnya kan gitu.
Nah, ini penjelasan saya dari bait yang tadi kita bacakan, warujihad ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan. Naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Mungkin ini yang kajian kita kali ini, ya, akhir dari kajian kita kali ini. Insyaallah lanjut nanti ke bait nadom berikutnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man tafarrada bil idami wal ijad.